tentunya mengelola bisnis secara profesional. Jadi tujuannya bukan uangnya, Bu, tapi ini saya punya bisnis, saya akan kelola sebaik mungkin. Kinerja saya sebagai pebisnis yang diperingatkan terus, ini akan diurus sebaik mungkin bisnis ini. Ini tujuan yang benar. Nah, setelah itu akibat dapat uang karena bisnisnya bagus. Jadi tujuan bisnis yang benar adalah kita usahakan kualitasnya bagus, itu dulu. Setelah itu bahwa keuntungan adalah akibat. Gitu. ST ini berjuang terus, jungkir balik pengorbanannya besar, ontang-panting, karena di sini sedang mengembangkan kualitas. Itu sudah benar. Nah, soal keuntungan adalah akibat dari prestasi kita mengurus bisnis. Startnya dari situ dulu, Bu. Begitu Ibu pegang usaha, ambillah sebaik mungkin perusahaannya, karena itu tujuan. Akibat adalah uang banyak. Jadi ayo lanjut. Investasi apa yang pasti untung? Saya harus cepat ya, karena mudah-mudahan selesai. Investasi apa yang untung? Mungkin properti, restoran, nasi padang, apa lagi? Properti, kontrakan, apa lagi? Ya, Bu, ya. Wah, membeli tanah bagus banget, Bu. Oke, jualan tanah. Siapa lagi? saham, Ya, perikanan. Mas, aduh, Mas itu naik terus ya. Oh, tapi Mas itu harus setahun, Bu, ya. Kalau 2 bulan belum naik, kalau setahun pasti naik. Banyak yang melakukan di investasi di Mas. Jawabannya semuanya salah, Bu. Salah semua, gimana nih? Investasi bidang apa yang ada kata pasti di situ? Kata pasti lain itu. Kalau investasi yang jawaban yang untung itu tadi ya, tapi begitu kata pasti ini harus ada jawaban yang tepat. Kalau yang pasti adalah investasinya harus di kepala. Saya sering mengatakan di itu. Pahami bahwa investasi uang kan investasi uang ya. Uang itu diinvestasikan jangan di properti dulu, tapi di kepala Bapak dan Ibu dulu. Artinya apa, Bu? Kalau investasi di kepala, ilmu bisnisnya ambil dulu, beli dulu. Tuh, jadi begitu saya habis 30-40 juta untuk beli buku. Seminar kayak begini dulu mahal itu. Seminar kayak gini tuh bayar 1 juta, 2 juta, saya kejar-kejar kemana-mana gitu. Jalan Pak Bob Sadino, jalan itu mahal-mahal. Saya habiskan uang investasi, saya habis 30 sampai 50. Nah, beli buku, 2 lemari semuanya buku bisnis. Sekarang itu sudah hampir tidak lagi keluar duit karena ada YouTube. Tidur saya pencet YouTube, yang nongol kan tuh udah saya maringin. Saya pencet lagi YouTube yang nongol Bob Sadino. Suka-suka saya lah. Akhirnya di situ yang saya bilang Mario Teguh tuh mahal, dulu saya ikut 1 juta lebih. Sekarang saya gratis karena teknologi. Jadi sekarang adalah bisa lebih murah, Bu, nyari ilmu bisnis ya. Dan jadi, nah kalau sudah kepala ini diisi oleh ilmu pengetahuan tentang bisnis atau lainnya, maka semuanya jadi mudah. Karena bisnis properti emas itu kan banyak yang bangkrut ya. Itu karena tidak siap, hanya tidak siap untuk memiliki ilmu mengelolanya itu. Jadi saya, Ibu berusaha sekuat tenaga ikut seminar-seminar seperti ini, beli buku-buku bisnis, silakan beli buku saya. jadinya jadi dagang. Wah, ini. Waduh, otak bawah sadar saya sudah otak bisnis sudah, Bu. Jadi gitu ya. Jadi kembangkanlah, investasikan dulu, ada uang, pokoknya isi dulu otaknya dengan investasi di kepala. Lanjut. Nah, otak bawah sadar ini adalah kita berjalan tanpa berpikir, Bu. Kalau terus baca buku bisnis terus, otak bawah sadar akan memerintahkan. Ambil itu, jual itu, oper ke sini, bikin ini. Jadi orang kaya itu orang Cina ya, otak bawah sadarnya itu kan di bawah itu sudah tidak mikir. Otak bawah sadar itu tidak mikir, otak sadar yang mikir. Otak bawah sadar itu adalah pengendalian seluruh kegiatan sehari-hari oleh shift dengan sini. Bersyukur saya kira kalau sudah otak bawah sadarnya di bisnis, biasanya bisnis nggak ada jadi beban, jadi ngegelinding aja gitu. Kalau jalan itu mata saya semua
ini kalau dijual kayaknya. Jadi otak saya sudah begitu ya. Aduh, tanah ini banyak rumput, mau dibikin kos-kosan. Otak bawah sadar saya sudah terbentuk. Kenapa? 2 lemari saya buku masuk ke kepala ini. Enggak apa namanya? Enggak berurat akar di kepala tentang bisnis. Jadi begitu. Jadi harus dibangun dulu bawah sadar. Karena bawah sadarnya itu kalau dia di pesantren kan jadi ustadz Pak ya. Gak mau bisnis, tetap aja ingin ngaji. Bagus, tapi alangkah baiknya bawah sadarnya juga sekali-kali digeser lah ustadz plus bisnis. Lanjut. Bisnis, bagaimana bisnis supaya tidak ada saingan? Bu Dalik, ibu jualan apa makanan misalnya, nggak ada saingan. Ambil beda, gimana supaya saingan itu lewat semua? Monopol tuh galak amat. Supaya saingan lewat semua, gimana caranya? Sama tukang beras, tidak laku, saya antri, gimana caranya? Inovasi baru. Boleh juga, tapi saya simpulkan jawabannya adalah kalau bisnis itu satu saja, itu lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Pendek, ya. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jadi begitu mengendalikan bisnis, seluruh proses bisnis itu sungguh-sungguh dikerjakan, maka itu saingan lewat. Karena umumnya itu pengusaha itu asal buka, tidak serius dan tidak sungguh-sungguh. Coba perhatikan tuh. Ada 10 tukang bakso yang laku kan 1. Kenapa? Dia enak. Yang 9 asal-asalan. Jadi jangan takut tuh. Saya mau buka bakso, oh banyak. Mereka itu nggak bener, nggak sungguh-sungguh maksudnya. Jadi kalau ibu buka dengan produk yang sama, sarannya satu sungguh-sungguh itu akan kalah semua. Saingan lewat. Stay itu kan salah satu dari 500 perguruan tinggi di Jakarta ya. Kita masih bisa 2000 mahasiswa baru. Yang lain itu nggak dapat mahasiswa bareng. Yang sungguh-sungguh menjalankan perguruan tinggi di Jakarta, kalau jujur paling juga hanya 10. 290-nya itu kurang serius, kurang sungguh-sungguh, sehingga tidak diminati oleh konsumen. Itu kayak hukum alam ya. Kalau sungguh-sungguh itu biasanya saingannya tidak berani maju. Ya silakan lanjut. Nah sekarang kita mulai cari usaha ya, cari usaha apa? Gitu ya. Tapi sungguh-sungguh kalau sudah ada. Kalau belum, mati seluruh usaha-usaha yang ada di rumah, di kantor, di lingkungan apa gitu. Amati dulu, balik lagi. Lalu ambil itu, lalu diperbaiki. Jadi ATM istilahnya, amati dulu yang laku apa di rumah saya tuh, yang laku toko obat bu. Toko obat saya ngiler, kalau saya punya toko obat itu antri sekali itu karena murah. Nah, itu contohnya. Oke lanjut. Yang pentingnya lanjut. Nah akhirnya ketemulah. Ibu mau jadi kaya raya, mau ya supaya masuk surga karena banyak sedekah. Orang kaya hasil penelitian menunjukkan itu menghasilkan uang dari real estate. 1. Yang kedua, menyimpan kekayaannya di real estate dari usaha lain. Jadi gini, saya misalnya di sini sekolah ya, usahanya kan sekolah, tapi keuntungan dari sekolah yang punya itu langsung beli rumah. Tahun depan beli rumah lagi. Ini Jakarta ini mungkin lama-lama punya dia gitu. Benar, ini di luar negeri begitu. Nah, kalau yang punya sekolah ini misalnya langsung dipakai pengembangan sekolah, tidak di real estate, saya yakin suatu saat ketika bangkrut dia akan habis kekayaannya. Lanjut, yang penting lagi apa? Lanjut. Begini, ketika ada masalah bu ya, fokus. Nah ini ya, kadang-kadang kita kapok kalau bisnis. Kenapa? Karena fokus kita adalah fokus pada halangan. Sebetulnya fokus itu kepada peluang. Kan kalau kita mau bisnis bingung karena fokusnya kepada halangan bisnis. Harusnya fokus kepada peluang. Saya ambil contoh. Tolong perhatikan muka saya. Fokus ke muka saja. Semua fokus ke muka saja. Udah? Fokus ke muka saya. Nah,
ganteng sih pasti. Fokus ke muka saya, perhatikan. Nah, terus saya sebelah sini. Tangan saya jelas atau tidak? Enggak kan, lagi fokus ke sini. Untuk ke muka saya. Kalau saya gini, tangan saya jelas atau tidak? Kurang. Nah, sekarang kan fokus ke tangan. Ya, tangan. Sudah? Jelas atau tidak? Tidak. Nah, jadi gini. Jadi kalau kita fokus kepada hambatan, maka peluang tutup semuanya macet. Nah, waduh, susah. Nah, ibu pindahkan sekarang kepada peluang. Ketika peluang jadi fokus, hambatannya hilang. Itu. Jadi ketika membayangkan yang sulit-sulit, ibu langsung pindahkan. Oh, ini mudah. Nah, sulitnya kan lupa tuh. Jadi kita bisa semangat lagi. Karena orang bingung itu karena fokus kepada hambatan. Padahal kalau kita fokus kepada peluang, hambatan itu nggak kelihatan. Burem, nggak ada. Jadi kita maju. Karena yang kita lihat adalah peluang. Oke, masih ada yang penting lagi? Lanjut. Nah, kapan pensiunnya? Bu, pada akhirnya kita harus pensiun. Bu, pensiun mau kapan? Pensiun? Umur berapa? 60. Salah, Bu. Ketuaan. Pensiun yang benar adalah 45. Ya, berhenti aja. Lain. Memang berapa? Kan ada. Nah, kenapa pensiun yang tepat 45? Kita ada waktu kan, umur kita mungkin 70 ya. Taruhlah masih 35. Kita gunakan untuk menikmati hidup, berdoa kepada Tuhan, beramal soleh ya. Jadi 45 terutama yang muda-muda, Anda harus punya uang banyak sehingga putuskan untuk tidak lagi bekerja, tapi gunakanlah untuk menikmati hidup. Itu harusnya begitu Pak. Ada saatnya kita keluar dari kehidupan yang disuruh orang kerja ya, saatnya untuk menikmati hidup. Apa-apa Bu, 50 nantilah umur 55 atau 60 ya, Ibu sudah tidak lagi